Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan pemandangan tak biasanya. Nampak sejumlah armada Angkatan Laut Rusia yang bersandar sejak Selasa 3 Juni 2025. Armada itu terdiri atas 3 kapal perang Rusia, yakni 2 korvet dan 1 kapal logistik. Kedatangan armada Rusia itu kembali menyegarkan sejarah lama hubungan dengan Rusia, bahkan sejak Indonesia masih berupa Nusantara. Mengapa armada Rusia itu bertandang ke Indonesia dan bagaimana sejarah hubungan maritim Rusia-Indonesia? Dua korvet Rusia itu bernama pahlawan Federasi Rusia, Aldar Sidenzapov dan Reski. Lebih tepatnya, kapal korvet Aldar Sidenzapov 339 dan Reski 343. Sementara kapal logistiknya bernama Pechenga. Ketiga kapal itu menjadi bagian dari armada Pasifik Rusia yang berpangkalan di kota Vladivostok, Siberia. Lokasi pangkalan itu tak jauh dari Jepang, Cina, dan semenanjung Korea. Ketiga kapal itu sudah beroperasi sejak tahun 2019 dan mampir ke Jakarta sebelum akhirnya kembali ke pangkalan. Sebelum tiba di Tanjung Priok, armada Pasifik Rusia itu sudah berlayar selama berbulan-bulan di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan 3 Juni 2025 lalu adalah kunjungan khusus yang digelar Rusia di tengah perang melawan Ukraina. Sebelum kunjungan ketiga kapal itu, Angkatan Laut Rusia juga pernah berkunjung ke Indonesia pada November 2017 dengan berlabuh menggunakan kapal perusak Admiral Panteleyev. Kapal perusak Panteleyev juga berasal dari armada Pasifik di Vladivostok. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyebut kunjungan kali ini bertujuan untuk memperkuat persahabatan Indonesia dan Rusia. Sejak akhir tahun 2024 hingga awal 2025 pun, armada yang terdiri atas 3 kapal itu beberapa kali sudah mengunjungi sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Tolchenov, kunjungan itu juga menjadi bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia. Мы действительно очень рады здесь видеть в очередной раз в Джакарте российские корабли, которые регулярно делают дружественные заходы в разные части Индонезии. В этот раз это столица. И мы считаем, что это не только имеет большое значение для развития наших двусторонних отношений с Индонезией, особенно по линии военно-морских флотов, которые наиболее активно развиваются. И мы действительно проводим совместные учения и другие совместные действия. Но это и определенный наш вклад в обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Distinguished guests, port visit is very important to enhance Navy brotherhood between two navies and also could improve relationship between our two nations in many fields of cooperation. Hubungan Angkatan Laut Rusia dan Indonesia pun sudah terjalin baik sebelum kedatangan armada Pasifik Moskwa itu. Pada November 2024, TNI Angkatan Laut sempat mengadakan latihan untuk pertama kalinya di Jawa bersama Angkatan Laut Rusia. Kemudian maju ke Februari 2025, armada Rusia yang berlatih di Jawa itu kembali terlibat dalam latihan multinasional Komodo di Bali. Pada pertengahan Juni 2025, Angkatan Laut Rusia juga dijadwalkan berlatih bersama TNI Angkatan Laut untuk mengasah komunikasi dan taktik manuver. Не просто демонстрируем здесь свой флаг, но мы подчеркиваем, что развивать связи здесь нужно именно в дружественном формате. Обмениваться визитами, проводить учения, но не создавать какие-то закрытые узкие блоки, военные блоки, которые именно они несут угрозы безопасности этих стран. А дружественные связи, обмен визитами, заходы моряков друг к другу, мы действительно будем рады видеть и индонезийских моряков на российской земле. Именно они способствуют укреплению безопасности, укреплению связей. Masa depan hubungan Angkatan Laut Rusia dan Indonesia nampaknya akan semakin menguat. Pasalnya, Kolonel Lukyanov menyebut Rusia akan selalu siap untuk bekerja sama dalam alih teknologi dan pengembangan senjata Indonesia. Rusia pun bisa menjadi mitra yang diandalkan dengan kecanggihan kapal yang dimiliki. Lukyanov menjelaskan Rusia memiliki 10 korvet modern yang bisa membawa rudal dengan jangkauan 320 km, rudal anti pesawat, senjata permukaan, dan torpedo. Senjata-senjata itu menarik perhatian Indonesia untuk membuka kerjasama dengan industri persenjataan tanah air dan mengembangkan pasar mancanegara.
Lukyanov lantas menyinggung soal pabrik bom jet tempur Sukhoi yang ada di Malang dan dibangun atas kerjasama Rusia dan Indonesia. Bahkan perusahaan itu pun juga sudah bisa memasarkan produk ke Vietnam hingga Rusia. Itulah mengapa Lukyanov berharap proyek pengadaan jet tempur F-35 dengan Indonesia bisa kembali dibuka. Untuk menambah perbendaharaan arsenal, Indonesia juga sudah membeli sejumlah alutsista dari Rusia. Mulai dari membeli helikopter serbu Mi-35, helikopter angkut Mi-17, tank BMP-3F, dan rudal supersonik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rekam jejak sejarah kemitraan Indonesia dan Rusia? Rusia tercatat pernah mencoba berlayar ke Nusantara lewat perairan utara Rusia di bawah kepemimpinan Willem Barents di abad ke-15. Armada Rusia itu disebut berencana mencari jalan ke Kepulauan Rempah sekaligus mencari keberadaan Cornelius de Houtman yang sebelumnya sudah berhasil tiba lebih dulu. Percobaan itu dilakukan 2 abad sebelum kapal pertama Rusia tiba di Nusantara. Kemudian pada abad ke-16 hingga ke-17, Rusia memperkuat dan memodernisasi maritimnya dengan memboyong teknologi Belanda. Saat itulah, Rusia yang dekat dengan Belanda semakin mengenal Kepulauan Nusantara, wilayah yang dijajah Belanda. Kemudian pada abad ke-18 sampai 19, akhirnya kapal-kapal Rusia berhasil datang ke Nusantara. Bahkan, Tsar Nicholas II pun pernah mampir ke Batavia sejak akhir Februari hingga Maret 1890. Kemudian saat abad ke-20, seorang anggota Angkatan Laut Rusia, Letnan Koklov, juga pernah singgah ke Sabang, meski akhirnya meninggal karena kecelakaan dan dimakamkan di Sabang. Pada 3 Juni 2025, dermaga Tanjung Priuk menjadi saksi bisu kedatangan armada laut Rusia. Lebih dari sekadar persinggahan, momen ini merayakan 75 tahun rajutan diplomasi antara Indonesia dan Rusia. Kedatangan armada Rusia itu juga sekaligus membuka gerbang bagi kolaborasi maritim yang lebih erat di kancah industri pertahanan. Dari jejak layaran masa lampau hingga deru latihan militer, kemitraan ini terus bersemi. Dan kini diperkaya dengan tawaran alih teknologi dari negeri beruang merah. Jangkar persahabatan telah tertambat kiat kokoh, menandai babak baru dalam hubungan kedua negara. Kira-kira seperti apa masa depan kerjasama Indonesia dan Rusia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.